Kemudian ada cakupan khalayak. Pernyataan tentang cakupan distribusi atau siaran media harus sesuai dengan data jangkauan efektif dan stabil. Tadi saya bilangnya ada reach-nya, ada jangkauannya, ada berapa orang yang bisa dia sasar. Misalnya kalau media cetak ada yang namanya tiras, ada yang namanya eksemplar, ada yang namanya oplah. Nah, itu adalah jumlah dari produksi media cetak yang dia buat selama satu hari. Oplah, eksemplar, sirkulasi. Sekarang tinggal nanti mengkalikan berapa orang yang bisa membaca. Lalu ada pemesan, pembelian ruang dan waktu iklan di media hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara sah di Indonesia. Jadi si klien tadi ya harus benar-benar suatu usaha. Pemesan ini pembeli ruang, ya, jadi pembeli slot iklan, pembeli layout iklan. Kemudian ada pesanan, program jadwal atau frekuensi penempatan iklan harus dipegang teguh. Dalam hal seperti force major, media yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pemesan tentang kesempatan pertamanya. Nah, di sini pemesan adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemesan untuk diwujudkan dan dilaksanakan. Jadi dia membeli tempat iklan tadi. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, force major, apa yang harus diberikan oleh perusahaan media periklanan tersebut kepada pemesanan. Dan ada iklan nirpesan, penyiaran iklan di luar pesanan resmi. Ini harus dapat persetujuan dari pengiklan atau perusahaan yang terkait, biasanya izin ke P3I. Ya, atau mentok-mentok izin kepada pemilik medianya. Ya. Lalu ada penempatan iklan. Media wajib memisahkan sejauh mungkin penempatan iklan dari produk-produk yang sejenis atau bersaing, kecuali pada program, ruang, atau rubrik khusus yang memang dibuatkan untuk itu. Nah, karena tadi kan kita lihat di bab 3A bahwa iklan itu tidak boleh saling mengejek, saling menunjuk. Nah, berarti penempatan iklan di sini media periklanan, perusahaan media periklanan ini harus bisa menempatkan iklan-iklan untuk produk sejenis itu tidak berdekatan. Lalu ada monopoli waktu, ruang, lokasi iklan untuk tujuan apapun yang merugikan pihak lain itu tidak dibenarkan. Itu tidak boleh memberikan slot khusus yang memonopoli untuk iklan tertentu saja. Ada tarif, harga iklan yang harus ditaati oleh pemesan. Informasi dasar, di sini segala informasi dasar yang mencakup tarif, program, ruang, waktu, atau lokasi iklan yang dengan segala bentuk potongan harganya harus diumumkan secara terbuka tadi di dalam media profile. Perubahan tarif iklan dan segala ketentuan penyiaran wajib diberitahukan secara tertulis atau dalam tenggat waktu yang layak. Nah, biasanya perusahaan media periklanan ini mengupdate media profilnya setiap tahun. Jadi jarang dia mengganti di tengah tahun. Jadi untuk perubahan tarif iklan biasanya dilakukan di awal tahun berikutnya. Komisi dan rabat. Komisi dan rabat optimal hanya diberikan pada perusahaan periklanan yang menjadi anggota Asosiasi Penandatanganan EPI. Komisi dan rabat harus diperuntukkan hanya kepada pemesan sebagai suatu badan usaha, bukan suatu yang pemesan yang pribadi. Bukti siar. Dokumen bukti penyiaran iklan wajib diserahkan kepada pemesan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pemantauan atas penyiaran iklan wajib dilakukan perusahaan periklanan sebagai bagian dari layanan usahanya. Jadi adanya evaluasi dan pemantauan apakah iklannya benar tayang, apakah iklannya benar ada. Gitu ya. Penggantian iklan yang tidak memenuhi mutu reproduksi atau siaran ataupun tidak sesuai dengan jadwal karena kelalaian media wajib diulang siar tanpa biaya atau diselesaikan menurut kesepakatan sebelumnya di antara para pihak. Jadi kalau ada salah tayang atau misalnya lupa gitu ya, berarti itu tanggung jawabnya si media periklanan. Pembayaran iklan wajib dilakukan pemesan sesuai dengan jumlah
syarat-syarat dan jadwal yang sudah disepakati. Ancaman. Media tidak boleh memaksa suatu pemesanan iklan dari pengiklan atau perusahaan periklan dengan ancaman apapun. Ini nggak boleh nodong gitu ya. Ayo dong beriklan di tempat saya. Nah, itu tidak bisa. Ketentuan lainnya, perilaku periklanan wajib menghormati dan mematuhi segala ketentuan lain yang berlaku bagi media periklanan tercantum pada kode etik profesi atau usaha media dari organisasi pengembangan etika periklanan Indonesia. Oke, itu tadi penerapan umum dari media periklanan. Kita lanjut pada penegakan. Bab 4 penegakan. Ada A, landasan. 1. Pengertian EPI harus ditafsirkan dengan kerangka jiwa, semangat, dan isi sebagai satu kesatuan. 2. Penerapan EPI diberlakukan pada setiap perilaku periklanan nasional, baik sebagai individu ataupun profesional maupun sebagai entitas atau usaha. Penegakan dilakukan oleh Dewan Periklanan Indonesia atau disingkat dengan DPI dengan membentuk organisasi internal yang bertugas khusus untuk itu. Ya. Pengawasan pelaksanaan EPI dilakukan oleh lembaga-lembaga pemantau, pengamat, atau pengawas periklanan, serta masyarakat luas dan pamong. Itu pemerintah. Nah, komponen periklanan nasional adalah organisasi atau lembaga pengemban dari EPI. Lembaga pemantau periklanan adalah organisasi yang bertugas atau menugaskan dirinya untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan memberi pendapat ataupun kritik tentang pesan-pesan komunikasi pemasaran. Itu dari bab 4 tentang landasan. Kemudian ada bab 4B tentang kelembagaan. Ya memang membosankan ya, karena ini ketentuan-ketentuan. B. Kelembagaan. 1. Struktur Dewan Perwakilan Indonesia. Dewan Periklanan Indonesia dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan dari setiap segenap komponen industri periklanan nasional dan bersifat independen. Kedudukan DPI menyatu dengan dan mempersatukan semua asosiasi dan lembaga yang menghimpun para perilaku periklanan, para pelaku industri periklanan nasional. Yang ketiga, tugas Dewan Periklanan Indonesia adalah memperkokoh landasan kepatuhan pada etika periklanan melalui upaya-upaya peningkatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan dari para pelaku periklanan. Peran Dewan Periklanan Indonesia adalah menjalankan kemitraan dengan pamong, dengan pemerintah untuk membina industri periklanan nasional. Nah, di sini lembaga penegak etika itu adalah organisasi independen dan nirpamong yang bertugas dan berwenang untuk menegakkan etika periklanan, bernaung di bawah Dewan Periklanan Indonesia atau Asosiasi Pengemban EPI. Next, kita ada penerapan. C. Penerapan. EPI mendorong para asosiasi dan lembaga pengemban dan pendukungnya untuk melakukan swakramawi atau self-regulation. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional wajib ikut menegakkan EPI di lingkungan anggotanya. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional wajib menegur atau menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar EPI. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional dapat berkonsultasi dengan Dewan Periklanan Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran EPI yang dilakukan oleh anggotanya. Dewan Periklanan Indonesia berkewenangan menangani perselisihan tentang EPI antara anggota dari asosiasi atau lembaga yang berbeda. DPI atau Dewan Periklanan Indonesia berkewenangan memutuskan bentuk dan bobot sanksi yang perlu dijatuhkan oleh asosiasi atau lembaga periklanan nasional kepada anggotanya.
DPI secara berkala melakukan pembinaan ke dalam dan mengupayakan perbaikan kelembagaan dan pengelolaannya demi efektivitas penegakan EPI. Kemudian kita masuk ke D tentang prosedur. DPI memperoleh informasi pelanggaran dari hasil pemantauan atas iklan-iklan yang sudah disiarkan maupun dilaporkan berbagai pihak. Nah, jadi bedanya film dengan iklan itu kalau film disensor dulu ya, baru boleh tayang, sedangkan iklan itu keburu tayang dulu baru bisa diberikan sanksi. Nah, karena yang memantau itu tadi kan nirpamong, orang yang dituju khusus dengan kerelaan. Jadi mereka harus melihat iklan yang tayang dulu sebelum diberikan sanksi ketika ada pelanggaran. DPI melayani keberatan publik atas iklan yang melanggar EPI. Ya, jadi orang awam bisa juga melaporkan. Iklan yang melanggar ideologi negara bersifat subversif atau sara dapat langsung diperintahkan untuk dihentikan penyiarannya. Iklan yang secara jelas melanggar EPI akan diminta untuk dihentikan penyiarannya dengan memberikan batas waktu tertentu pada agensi yang menayangkan iklan. Iklan yang hanya diduga melakukan pelanggaran EPI akan dibahas oleh Dewan Periklanan Indonesia untuk 1. Mendengarkan penjelasan dan memperoleh bukti-bukti pelengkap dari pihak yang terlibat. 2. Menghimpun informasi dan bukti tambahan dari sumber atau pihak lain. Yang ketiga, memutuskan untuk tetap mengizinkan iklan itu tayang atau memberikan sanksi kepada agensi atau produsen atau pemesan iklannya. Kita lanjut pada sanksi. Sanksi. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran memiliki bobot dan tahapan sebagai berikut. 1. Ada peringatan. Peringatan diberikan secara 2 kali. Yang kedua ada penghentian penyiaran atau mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada lembaga-lembaga terkait atau menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa iklan itu dilarang untuk tayang. Yang ketiga, mempublish iklan dalam situs web resmi Dewan Perwakilan Indonesia. Yang kedua, penyampaian sanksi dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan jenis pelanggaran dan rujukan yang digunakan. Ketiga, distribusi penyampaian sanksi pada setiap bobot atau tahap pelanggarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peringatan pelanggaran, diberikan kepada pihak pelanggar atau asosiasi atau lembaga terkait. Kemudian yang kedua ada perintah penghentian penyiaran, diberikan kepada semua pihak yang terlibat, asosiasi atau lembaga terkait serta media yang menayangkan. Oke. Nah, penjelasan berikutnya adalah penjelasan tentang penegakan. Nah, di sini para asosiasi pendukung EPI bersepakat bahwa upaya penegakan etika periklanan ini akan lebih efektif dengan menjaga diri sebelum terlibat pelanggaran ketimbang sudah terlanjur tayang. Jadi alangkah baiknya jika pelaku-pelaku periklanan ini aware terhadap apa yang dilarang oleh EPI. Makanya tadi punya jiwa swakamawi, self-regulation. Karena itu, EPI menganjurkan pada semua pelaku periklanan agar senantiasa melakukan konfirmasi ulang jika menemukan informasi yang diduga tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap atau meragukan diterima oleh mitra usahanya untuk ditindaklanjuti. Nah, informasi ini dapat berawal dari brief ya, advertising brief. Jadi kita bisa ngecek advertising briefnya bagaimana cakupan atau kedalaman yang diinginkan itu apakah sudah sesuai dengan EPI atau tidak, atau cara penyampaiannya hingga persepsi yang ditimbulkan oleh gambar. Makanya kadang-kadang banyak juga yang melakukan riset pratayang untuk iklan. Jadi kita ingin mendapatkan apa persepsi masyarakat ketika melihat suatu iklan. Oke, anjuran juga berlaku bagi iklan-iklan yang inti pesannya mengandung hal-hal yang masih perlu dibuktikan atau dilengkapi seperti ada klaim dari pihak pertama tadinya mengenai hak cipta,
adanya temuan data riset yang tidak wajar, peluang usaha termasuk waralaba yang mengharuskan adanya penyetoran uang dalam iklannya, atau pengiklan yang tidak dikenal, agensi-agensi yang belum terdaftar, tawaran kerja dari rumah, kebekerjaan, pengiklanan berpindah-pindah dan tidak dapat menunjukkan identitasnya secara sah, adanya pengangkatan atau penggantian agen dealer resmi, iklan-iklan keluarga khususnya pemutusan tentang hubungan keluarga itu tidak boleh ada, seperti perceraian. Ya. Dalam praktiknya, penegakan EPI ini dilakukan secara bertingkat dari orang ke orang, organisasi ke periklanan, asosiasi pengembang, dan pendukungnya hingga ke Dewan Periklanan Indonesia. Nah, itu dia materi pertemuan 11 tentang etika periklanan di bab 4 tata cara dan penegakan EPI. Ya, mudah-mudahan penjelasan tadi dapat membantu pemahaman ya, walaupun harus didengarkan berulang-ulang. Oke. Itu saja, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, tinggal diklik subscribe, kemudian like videonya, dan berikan komen yang membantu. Oke, saya Dina Adriana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.